Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mumtazun, ketemu lagi dengan Ustazah Basna. Kali ini di Matematika Peminatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang irisan dua lingkaran. Tapi sebelumnya Bu Basna akan mengingatkan kalian tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan lingkaran. Untuk yang berpusat di 0,0 itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang pusat A, B adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari rumus untuk persamaan lingkaran umumnya. Mari kita selesaikan. Dari sini kita selesaikan ya. Ini X min A itu asalnya dari A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sama seperti ini kita selesaikan seperti itu. Ini X kuadrat 2 kali min A min X 2 kali AX min A kuadrat sama dengan plus A kuadrat. Kemudian ditambah Y kuadrat, yang Y min B kita kuadratkan juga sama seperti yang depan. Y kuadrat min 2 kali B kali Y. B kuadrat sama dengan, nah di sini B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang depan kita taruh yang X kuadrat dan Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY. Nah, ini kita kelompokkan, ditambah A kuadrat plus B kuadrat. R-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi min R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita misalkan. Min 2A itu kita misalkan A besar. Min 2B kita misalkan B besar. A kuadrat dan ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat kita misalkan. Dari sini dapat kita buat persamaan lingkaran secara umumnya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Ketemu persamaan lingkaran secara umum. Dari sini kita bisa juga mengetahui rumus mencari pusat dan jari-jari. Untuk pusatnya dulu ya. Pusat A, B. Pusat itu A-nya kecil, B-nya kecil. Sedangkan di sini A besar. A besar tadi kita lambangkan, kita misalkan dari min 2AX. Jadi A itu adalah min 2A. Kalau A kecil berapa? A kecil sama dengan, ini kita bagi min 2. Maka menjadi min setengah A besar. Kalau B-nya sama, B besar tadi sama dengan min 2B. Berarti B kecil sama dengan, ini sama-sama dibagi 2 lagi. Dibagi min 2. Ketemu min setengah B besar. Jadi titik pusat A, B itu rumusnya adalah min setengah A besar di koma min setengah B besar. Ini ya. Nah, bagaimana untuk R-nya? R tadi adalah dengan jari-jarinya. Jari-jarinya bisa kita ambil dari rumus ini. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi ini. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka kalau kita balik di sini yang R kuadrat, ini pindah ya. A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Nah, kemudian R adalah, ini R kuadrat, berarti R saja berarti sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita substitusikan nilai A-nya. A-nya tadi pusat, min setengah A. Jadi kita masukkan di sini min setengah A kuadrat ditambah min setengah B
besar kuadrat min C. Maka R itu sama dengan min setengah dikuadratkan sama dengan min kali min plus setengah kali setengah seperempat ya. Jadi di sini akar seperempat A. A-nya kita kuadratkan, maka di sini A kuadrat ditambah sama seperempat B. Ini nggak perlu kurung ya. Kuadrat min C. Jadi yang kita pakai kalau misalnya sudah diketahui pusatnya, kita memakai rumus yang ini. Tapi kalau belum diketahui, seperti soal yang minggu kemarin belum diketahui pusatnya, maka menggunakan yang akar seperempat A kuadrat ini. Ya, semoga kalian memahami ya dan mengingat kembali. Untuk kedudukan titik terhadap lingkaran, biasanya ada lingkaran, kemudian titiknya itu berada di 3 tempat. Misalkan ini lingkaran. Yang pertama, anggaplah ini lingkaran ya. Yang pertama, kedudukannya ada titik yang di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, yang persis di garis lingkarannya. Yang ketiga, di luar dari lingkaran. Nah, bagaimana kita menentukan? Caranya gampang sekali. Bila titik yang kita nanti hitung dalam persamaan lingkaran, yang kita substitusikan ke dalam lingkaran itu hasilnya ini kurang dari 0, maka dia titiknya berada di dalam lingkaran. Tapi kalau misalnya sama dengan 0, dia berada pas di garis lingkaran. Kalau misalnya dia lebih dari 0, maka titiknya berada di luar lingkaran. Misalnya ada contoh, tentukan kedudukan titik A min 2,4 terhadap lingkaran, bahasa singkat ya, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jawabannya bagaimana? Jawabannya kita substitusikan nilai koordinat titik A ini ke dalam persamaan lingkaran. Nah, ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Kita tulis kembali di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. X-nya min 2. Min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Min 2 kuadrat berapa? 4. Sama ditambah 4 kuadrat, berarti 4 kali 4, 16. Sama dengan 25. 4 ditambah 16, 20. Ini 20 dengan 25 tidak sama. Titik ini 20, titik A ini tadi hasilnya 20, itu ternyata dia kurang dari 25. Jadi titik A tersebut, titik min 2,4 itu berada di dalam lingkaran yang ini ya. Berada di dalam lingkaran. Paham kan ya? Misalkan ada gambar lingkaran, kemudian ada titik di luar lingkaran, titiknya A, koordinatnya 1,1 misalnya. Titik ini berada di luar lingkaran. Kemudian persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y min A kuadrat sama dengan 5. Tentukan nilai A. Tentukan nilai A-nya. Jawabannya kita tulis kembali persamaannya. X kuadrat ditambah Y min A kuadrat sama dengan 5. Kemudian yang titik tadi ini sebagai X, ini sebagai Y-nya ya. Kita substitusikan. Satu kuadrat ditambah 1 dikurangi A kuadrat sama dengan 5.
1 kuadrat sama dengan 1 ditambah, ini kita seperti persamaan kuadrat yang pertama tadi, kita kuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2 dikali min A dikali 1, min 2A. Kemudian min A kuadrat sama dengan A kuadrat, sama dengan 5. Kemudian kita selesaikan. A kuadrat, kita urut dari yang pangkat tertinggi, min 2A. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Minnya 5-nya pindah ke sebelah kiri, min 5 sama dengan 0. Kemudian ini 2 sama 5 bisa kita selesaikan ya. A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Kalau ada persamaan seperti ini, kita faktorkan. Ini A, perkalian min 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 2. 1 dikali 3. Karena di sini min, berarti ini min, di sini plus. Sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan min 1 atau A sama dengan 3. Kalau kita lihat di gambar garis bilangan, misalnya ini min 1, ini 3 ya. Berarti A-nya itu nilainya, karena dia tadi berada di luar lingkaran, tandanya lebih dari 0. Berarti di sini lebih dari, ini lebih dari. Nah, A-nya bisa lebih dari min 1, bisa juga lebih dari 3. Kalau kita buat ini ya, ini negatif, yang ini positif, berarti ini angkanya. Berarti bisa min 2, bisa 4, bisa 5, itu nilai A-nya. Untuk contoh soal yang ketiga, tentukan kedudukan titik min 2,3 terhadap, ada persamaan lingkaran ini, x kuadrat ditambah y kuadrat min 5x min 5 sama dengan 0. Untuk jawabannya, kita tulis kembali, x kuadrat ditambah y kuadrat min 5x min 5 sama dengan 0. Titik ini berarti x-nya, ini y-nya. Kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Ini min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat min kali min 2 min 5 sama dengan 0. Min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 5 dikali min 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Min 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Min 5 dikali min 2 sama dengan positif 10 dikurangi 5 sama dengan 0. 4 ditambah 9 ditambah 10 dikurangi 5 sama dengan 18. 18 itu adalah lebih dari 0. Berarti titiknya berada di, karena lebih dari 0 berada di luar lingkaran. Selanjutnya kita mempelajari tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Tapi sebelum memasuki itu, Bu Basna mau mengingatkan bahwa ada persamaan kuadrat yang kalian sudah harus harus memahami itu. Karena nanti untuk menghitung garis terhadap lingkaran itu mesti memerlukan persamaan kuadrat. Nah, itu biasanya dilambangkan atau rumus persamaan kuadratnya begini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. AX ini di depannya A itu di depannya X kuadrat atau koefisiennya. Atau contohnya misalnya gini, 3X kuadrat ditambah 6X plus 7 sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi 3 itu sebagai A-nya, 6 sebagai B-nya, 7 sebagai C. Nah, A ini koefisien di depan X kuadrat. B itu koefisien di depan X yang gak ada pangkatnya. Kemudian C itu adalah konstanta, angka saja, tidak ada variabelnya. Kemudian Bu Basna mau mengingatkan ada lagi namanya diskriminan. Diskriminan. Ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Kalian mesti ingat, pernah belajar waktu SMP ya.
Oke, setelah mempelajari ini, kemudian kita mau tahu kedudukan garis terhadap lingkaran. Biasanya ada lingkaran itu, ada 3 macam lingkaran sama seperti yang tadi titik terhadap garis lingkaran. Nah, biasanya untuk menentukan apakah garis itu kedudukannya terhadap lingkaran bagaimana, itu biasanya ada lingkaran, kemudian ada garis. Garisnya tidak sama sekali memotong lingkaran, berada jauh di luar lingkaran. Biasanya syaratnya apabila D, nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Kemudian kalau dia memotong satu titik di garis lingkaran, itu syaratnya diameter diskriminannya harus sama dengan 0. Kemudian kalau dia memotongnya di 2 titik, nah gini, di 2 titik garis lingkaran, biasanya syaratnya diskriminannya lebih dari 0. Paham ya? Oke. Untuk lebih memahami, contoh soal seperti ini. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X min 1. Ini persamaan garisnya. Persamaan garis. Terhadap lingkaran, ini persamaan lingkarannya. Bagaimana kedudukan garisnya? Maka jawabannya, jawab. Kita substitusikan nilai Y-nya ini tadi, persamaan ini kan Y ya. Y sama dengan 2X min 1. Kita substitusikan, atau yang ada Y-nya di sini kita ganti dengan 2X min 1. Untuk gampangnya kita tulis lagi ya. Nah, X-nya tetap, Y-nya yang kita ganti 2X min 1 kuadrat, karena di sini Y kuadrat, ditambah 2X, ditambah 2 dikali Y. Y-nya kita ganti 2X min 1 min 4 sama dengan 0. Kemudian kita hitung X kuadrat. Ini kita kuadratkan. 2X kuadrat berarti 4X kuadrat. 2 dikali min 1 min 2. Min 2 kali 2X min 4X. Ditambah 2X tambah 2 kalikan ke dalam. 2 kali 2 4X. Ada X-nya. 2 kali min 1 min 2. Terus min 4 sama dengan 0. Yang sama pangkatnya, yang sejenis kita jumlahkan. Ini ada 4, di sini 1. Berarti 5X kuadrat. Ini min 4. Di sini plus 4. Berarti habis. 2X ditambah 2X. Min 2, min 4, min 6. Sama dengan 0. Kemudian A-nya di sini ya. Berarti koefisien di depan. Ini A-nya tadi ya. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 6. Min-nya jangan ditinggal. Kemudian kita hitung diskriminannya. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 2. 2 kuadrat min 4, A-nya 5. Dikali min 6. 2 kali 2 4. 4 kali 5 min 20. Dikali min 6 min 104 ya jadinya ya. Nah, 104 itu berarti nilai D lebih dari 0. Ini D lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia ini ya, memotong di 2 titik lingkaran. Memotong 2 titik lingkaran. Bulat ini sama dengan lingkarannya. Soal yang kedua, jika lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0, menyinggung garis Y sama dengan X ditambah K, maka nilai K sama dengan berapa? Jadi kita mencari nilai K-nya. Untuk menjawabnya, kita tulis kembali.
ditambah 6X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai Y-nya. Jadi di sini X kuadrat ditambah X ditambah K kuadrat ditambah 6X ditambah 2 kali X ditambah K sama dengan 2 sama dengan 0. Ditambah 2 ya. Maaf, tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita 2kx tambah K kuadrat ditambah 6X ditambah 2 kali X 2X 2 kali K 2K ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan. 2X kuadrat ditambah ini ya 2kx ditambah 6 ditambah 2 8x kemudian ditambah ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini kita keluarkan nilai X-nya ya. Ini 2X kuadrat. Ini kalau kita gabung gini 2K 2K X-nya sini ya. Tambah 8. Nah gini 2K ditambah 8X itu nilainya sama dengan 2KX ditambah 8X ditambah K kuadrat ditambah 2K ditambah 2. Ini tetap ya, tetap saja tidak bisa diapa-apakan. Ditambah K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 sama dengan 0. Nah yang ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C-nya. Ya, di persamaan kuadrat tadi. Atas diskriminan rumusnya sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ini ya. 2K ditambah 8 kuadrat. 2K ditambah 8 karena ini kuadrat dikuadratkan min 4 A-nya 2, C-nya ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 itu ya. Kemudian kita hitung 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat ditambah 2 kali 8 16 16 dikali 2 32 32K ditambah 8 kali 8 64 min 2 kali 8 ya, min 4 kali 2 sama dengan min 8 kita kalikan ke dalam min 8 kali K 8K kuadrat min 8 kali 2 16 min 16K min 8 kali 2 sama dengan min 16. Kemudian yang sama, yang sejenis kita jumlahkan. Ini hasilnya tadi ya, min 4K kuadrat tambah 16K tambah 48 sama dengan, kita bagi, biar gampang, bagi min 4. Hasilnya sama dengan K kuadrat min 4K min 12. Sudah seperti ini kita faktorkan. Ini K, ini K, perkalian 12, 2 kali 6 ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya min 4, berarti di sini min, di sini plus. Jadi K sama dengan min 2 atau K sama dengan 6. Semoga bisa dipahami ya, Mumtazun. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami. Bu Basna tunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Selamat mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.